Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarabi dengan NIM 260401201130016. Dari Ilmu Kelautan A. Pada video kali ini saya membuat video responsi praktikum SIG. Jadi dalam modul praktikum yang sudah kita pelajari ini terdapat 4 modul ya. Yang pertama itu pengenalan pengendalian jarak jauh, yang kedua registrasi registrasi dan klip, yang ketiga interpolasi tracking pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Terus untuk yang keempat ada batimetri dan kartografi. Modul pertama pengenalan pengendalian jarak jauh. Dalam ini saya membagi menjadi 4 pembahasan, yaitu pengenalan pengendalian jarak jauh, software ArcGIS dan Google Earth Pro, citra satelit Sentinel, spesifikasi dan jenis-jenisnya, serta citra satelit. Oke, yang pertama pengenalan pengendalian jarak jauh. Pengendalian jarak jauh itu adalah merupakan suatu metode untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, areal, atau fenomena analisis. Pada umumnya informasi tersebut juga didapatkan melalui analisis data yang didapatkan dari suatu sensor. Pengendalian jarak jauh ini mempunyai sumber tenaga, yaitu sumber tenaga itu adalah salah satunya cahaya matahari yang akan menghasilkan peningkatan suhu yang akan diserap pada bagian tertentu pada alat pengendalian jarak jauh, kemudian diubah menjadi energi. Tersebut membuat alat ini dapat beroperasi selama 24 jam. Oke, lanjut. Yang kedua, software ArcGIS dan Google Earth Pro. ArcGIS itu adalah software atau perangkat lunak yang berbasis Geographic Information System atau SIG yang dikembangkan oleh Environment Science and Research Institute atau yang disebut dengan ESRI. ArcGIS ini terdiri dari 3 komponen seperti ArcView dan yang berfungsi sebagai pengelolaan dan komprehensif pemetaan dan analisis. Terus ada ArcInfo yang memiliki fitur penyediaan fungsi-fungsi yang ada di dalam ArcGIS, dan ArcEditor yang berfungsi sebagai pengelolaan data spasial seperti meliputi keperluan analisis dan fitur geoprocessing. Kemudian Google Earth Pro. Google Earth Pro itu merupakan salah satu aplikasi geospasial yang menampilkan bumi secara virtual. Google Earth Pro juga memiliki fungsi untuk menganalisis dan merekam data geografis yang ada. Selain itu, Google Earth Pro juga dapat digunakan untuk melihat perubahan relief pada suatu daerah di masa lampau hingga ke masa kini. Oke, lanjut. Citra satelit Sentinel, spesifikasi dan jenis-jenisnya. Jadi pertama-tama kita tahu satelit Sentinel itu apa? Satelit Sentinel itu merupakan pencitraan optik yang diluncurkan pada tahun 2015. Sebelumnya telah diluncurkan juga satelit radar yang bernama Sentinel-1A pada tanggal 3 April 2014, dan 3 tahun kemudian diluncurkan satelit lagi, yaitu satelit Sentinel-2B pada tahun 2017. Satelit Sentinel pertama diluncurkan sebagai bagian dari program Copernicus Badan Antariksa Eropa. Satelit Sentinel-1A ini menghasilkan citra radar, dan satelit Sentinel-2A menghasilkan citra optik multispektral yang mempunyai 13 kanal. Kita lanjut, keempat citra satelit Google Earth. Google Earth ini adalah aplikasi global virtual yang dikembangkan oleh Keyhole Inc. yang diambil alih oleh Google Earth pada tahun 2005. Citra satelit yang ada di Google Earth ini merupakan gambar dari hasil penginderaan jauh yang didapat menggunakan satelit yang mengorbit ke angkasa luar sana. Terus ada banyak satelit juga sebenarnya yang digunakan untuk mengamati objek di permukaan bumi yang disesuaikan dengan informasi tutupan lahat. Oke. Lanjut. Oke, yang kedua, registrasi dan klip. Pada modul ini saya bagi menjadi 4 juga, yaitu pengenalan proyeksi peta, registrasi peta, digitasi peta, dan klip. Oke, lanjut. Jadi pengenalan proyeksi peta. Peta merupakan suatu gambar di permukaan bumi yang dapat dipanggil pada suatu bidang dan dengan memiliki skala tertentu. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang berarti taplak atau klaim penutup meja. Namun secara umum peta memiliki arti lembaran seluruh untuk sebagian permukaan bumi pada bidang data yang kecil dengan menggunakan skala tertentu. Peta terdiri dari peta konvensional, atau yaitu peta yang menggunakan kertas hasil teknologi analog. Selain itu, jenis lain dari peta yaitu ada peta digital. Peta digital merupakan sekumpulan data yang mewakili informasi spasial dan atribut yang ada serta dapat disimpan pada komputer. Oke, lanjut, yaitu registrasi peta.
Registrasi peta adalah proses transformasi dengan data spasial awal yang belum memiliki koordinat dan masih mempunyai suatu kesalahan data geometrik menjadi citra dengan titik koordinat yang baik. Registrasi peta memiliki tujuan untuk mendaftarkan koordinat peta yang didapatkan dari citra satelit agar koordinat sesuai dengan koordinat bumi yang sebenarnya. Yuk, digitasi peta. Digitasi peta merupakan suatu proses pengubahan data analog menjadi suatu data digital. Digitalisasi dapat menambahkan atribut yang berisi informasi pada suatu objek, salah satunya digitasi poin. Ada poin, poligon, poligon. Poin umumnya diolah menggunakan komputer atau memiliki sebagai on-screen digitizing. Proses tersebut dilakukan dengan komputer yang sudah memiliki ArcGIS dan ArcView. Pengolahan data digitasi akan membentuk file dalam format file SHP seperti data vektor dengan sebagai penyimpanan informasi, posisi, bentuk, dan atribut fitur geografis. Lanjut ke klip. Klip adalah suatu proses analisis data yang berasal dari geoprocessing. Geoprocessing merupakan salah satu fitur dari GIS, salah satu kemampuan dari GIS dalam pengolahan data untuk pengambilan fungsi yang ada pada data spasial. Selain itu, geoprocessing juga merupakan sekumpulan fungsi yang terhubung langsung dengan sistem ArcView. Oke, lanjut. Yang modul ketiga, yaitu interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Sama ini juga saya bagi menjadi 4, yaitu pengenalan interpolasi, jenis-jenis interpolasi, manfaat interpolasi, serta software series. Oke, lanjut. Pengenalan interpolasi. Secara umum, interpolasi adalah salah satu contoh metode matematis yang dilakukan untuk menentukan sebuah nilai terhadap sebagian atau banyak lokasi yang datanya belum tersedia. Selain itu, interpolasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses memprediksi besaran nilai pada suatu titik yang tidak digunakan sebagai titik sampel terhadap nilai dari titik-titik yang berkedudukan. Lanjut, jenis-jenis interpolasi. Dalam interpolasi terdapat beberapa sub metode yang sering digunakan. Terdapat 4 macam metode lain yang sering digunakan. Metode tersebut yaitu adalah interpolasi kriging, interpolasi spline, interpolasi natural, neighbor, dan yang terakhir adalah interpolasi inverse. Inverse distance weighted. Metode interpolasi kriging. Oke, lanjut ke manfaat interpolasi. Kriging, bagaimana kita tahu, adalah metode interpolasi perhitungan dan analisis data yang dimanfaatkan untuk mengetahui nilai dari suatu titik yang bukan merupakan titik tersampel dengan acuan kepada titik sampel. Metode ini sering digunakan dalam proses interpolasi karena memiliki banyak manfaat. Salah satu contohnya adalah untuk penyajian data interpolasi dalam model struktural semi-variogram. Kriging lebih juga menitik beratkan pada nilai bobot yang terdekat kemudian dibandingkan dengan titik yang memiliki jarak lebih jauh. Untuk software yang menggunakan untuk modul ketiga ini ada software CIDES. Software CIDES ini dalam pengolahan data tentunya akan membutuhkan suatu perangkat, yaitu CIDES kan ya. Nah, CIDES ini salah satu produk yang dikembangkan oleh organisasi NASA atau National Aeronautics and Space Administration pada tahun 1997 yang digunakan sebagai analisis citra satelit secara cepat, mudah, dan langsung. Software CIDES ini juga merupakan salah satu software umum yang digunakan sebagai media pengolahan data suatu citra satelit untuk mendapatkan data kondisi suatu perairan. Lanjut. Yang keempat, ada modul 4 batimetri dan kartografi digital. Pada modul 4 ini juga saya bagi menjadi 4, yaitu pengenalan kartografi, jenis-jenis kartografi, batimetri, serta kegunaan batimetri. Oke, kartografi itu pada umumnya adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta. Kartografi juga biasanya melibatkan sebagian ilmu, seni, dan teknik selama pembuatan desain produksi peta. Kartografi sebagai presentasi informasi geospasial menggunakan skala, yaitu skalanya bisa kilometer,
ataupun yang lainnya seperti mile. Oke, sekarang sudah 10 menit, waktunya sudah habis. Oke, kita lanjutkan saja. Yang kedua, jenis-jenis kartografi. Kartografi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu kartografi umum dan tematik. Penggolongan ini didasarkan pada informasi yang terkandung dalam tiap-tiap peta. Pada umumnya, peta tematik itu dibagi menurut isinya. Peta umum adalah menggambarkan bentuk muka bumi secara umum. Peta ini membuat kenampakan seperti laut, untuk kenampakan sosial budaya seperti jalan raya. Peta umum terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu topografi dan klorografi. Peta topografi menggambarkan tinggi rendahnya permukaan bumi, sedangkan peta klorografi menggambarkan permukaan bumi secara menyeluruh. Lanjut, materi batimetri. Batimetri menurut bahasa Yunani adalah kedalaman dan ukuran. Batimetri juga adalah ilmu tentang kedalaman di bawah air dan studi 3 dimensi dasar perairan. Batimetri biasanya menjadikan pemetaan topografi dasar laut. Pada batimetri juga bisa menampilkan relief dasar laut melalui garis kontur kedalaman. Lanjut, penggunaan batimetri. Saya sudah jelaskan tadi yang pada poin ketiga. Salah satunya itu. Terus batimetri juga umumnya berguna dalam dasar pengelolaan kawasan pesisir. Terlebih lagi kan di kawasan Indonesia ini sebagai negara kepulauan sangat membutuhkan batimetri ini ya, untuk pembangunan sektor kelautan, utama di wilayah pesisir yang Indonesia ini semakin besar. Untuk materi itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.